Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing pamulangan basa Jawi. Wonten ing pamulangan basa Jawi ing dinten menika kita sesarengan badhe mempelajari inggih menika njupuk dudutan isi teks profil tokoh. Pamulangan basa Jawa kelas 7 wonten ing SMP Muhammadiyah kanthi daring amargi situasi ingkang kados mekaten. Monggo sesarengan kita saling jaga kasehatanipun piyambak-piyambak supaya wonten dudutan isi teks. Ing kegiatan iki awakmu diajak njupuk dudutan teks profil tokoh pahlawan nasional kanthi subtema teks profil tokoh tersebut luwih dhisik gatekno struktur teks profil tokoh kang wis dirembuk sadurunge. Gatekno tata cara nyimpulake isi teks ing ngisor iki. Dudutan menika inggih menika kesimpulan kudu ngerteni urut-urutanipun struktur profil tokoh. Inggih menika wonten ambuka. Ingkang nomor kapindho wonten surasa utawa isi. Ingkang kaping 3 inggih menika panutup. Wonten dudutan kesimpulan ingkang nomor kalih kedah atau wajib mangerteni ukara kang dadi topik lan punjering informasi ing sajroning paragraf, yaitu harus tahu kalimat-kalimat utama yang menjadi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ingkang nomor 3, nulis dudutan kesimpulan ukara kang dadi punjering informasi ing sawijining parangan atau paragraf banjur digathukake atau disambungkan. Bab gagasan ing paragraf 1 karo candake dadi urutan dudutan sing runtut. Artinya nulis dudutan atau kesimpulan yang menjadi pusat informasi dalam sebuah paragraf harus digandengkan dengan paragraf berikutnya dan harus runtut urutannya. Maka dari itu perlu banyak membaca sebelum menyimpulkan. Kedah kathah maos saderengipun damel dudutan. Wonten ing dudutan kasebut wonten bab-bab sing kudu digatekake kados wau, nggih. Jadi dalam sebuah kesimpulan harus ada pembuka, yaitu asal-usul profil tokoh tersebut. Yang kedua harus ada isi. Isi bisa meliputi riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, bisa kiprah dan aktivitas beliau. Yang ketiga harus ada penutup, yaitu bagaimana akhir dari riwayat beliau atau anugerah yang diberikan kepada aku semuanya kelas 7 yang saya cintai. Semoga kalian di rumah senantiasa sehat selalu dan senantiasa tetap bahagia. Walaupun pada kesempatan kali ini kita belajarnya dengan cara belajar dari rumahnya masing-masing. Oke anakku semuanya, semoga kalian tetap stay tune di sini dan tetap belajar karena ini adalah pelajaran terakhir hari ini. Maka dari itu jangan lupa tetap jaga fisik kalian, tetap semangat sambil nyemil, boleh sambil minum nanti ya. Dalam pelajaran hari ini kita akan belajar daring dari rumah kalian masing-masing dan saya di sekolah. Kita akan belajar bersama-sama nguri-nguri kebudayaan Jawi. Kebudayaan yang apa? Kebudayaan berkaitan dengan budaya bahasa dari cipta rasa karya manusia dari segi bahasa. Oke anakku semuanya, yang belum mempersiapkan alatnya, hari ini kita akan belajar materi kedua yaitu profil tokoh. Sekarang saya merubah mode menjadi basa Jawa. Monggo sesarengan kita uri-uri kabudayaan Jawi, kanthi kita sinau sesarengan, kanthi kita mligi
nyinaoni kabudayan Jawi wonten segi basa. Nggih. Monggo dipun siapaken napa ingkang dados ubo rampe anak-anak kula sedaya wonten ing pamulangan basa Jawi ingkang sepindah pun supe disiapaken napa LKS-ipun ya. Hari ini kita akan bersama-sama dinten menika kita akan sesarengan uri-uri kabudayan Jawi, mempelajari budaya Jawa saking segi basa dari segi bahasa. Inggih menika kita sesarengan reruncen wonten ing adicara gladen ingkang kalih wonten ing halaman 16 wonten ing halaman 16 LKS. Niku wonten bab inggih menika profil tokoh ya. Wonten ing pamulangan dinten niki di pelajaran hari ini kita sesarengan badhe mecah profil tokoh inggih menika Ki Hadjar Dewantara. Kita bersama akan membahas bebarengan profil tokoh dari tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara. Apa yang akan kita bahas? Ya nanti kita simak saja. Oke, tetap persiapkan alat tulisnya karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugasnya. Tugasnya nanti akan saya kirim link yaitu mengartikan kamus kecil yang akan saya berikan di link tersebut. Contoh nanti ada kata Ki Hadjar Dewantara nalika timur. Nah, nalika timur itu artinya apa? Kamu tulis dalam bahasa Indonesia. Nalika timur adalah ketika masih muda. Seperti itu ya. Nah, jadi simak kita membahas profil tokoh hari ini. Disimak dengan baik, kalau kurang jelas bisa diputar lagi untuk kamu memudahkan dalam rangka menjawab, dalam rangka kalian mengisi lembar tugas yang akan saya berikan di link nanti ya. Oke anakku semuanya, tetap simak baik-baik dan segera persiapkan buku tulis, catatan. Dan tak lupa kita akan membahas profil tokoh Ki Hadjar Dewantara yang ada di lembar kerja siswa yang ada di bukumu itu di halaman 16. Oke, silakan dipersiapkan dulu. Kita sudah berada di LKS-mu yang kamu punya, sudah di halaman 16. Bersama-sama kita lihat beliau adalah seorang tokoh ya. Sesarengan kita tingali beliau nipun inggih menika tokoh pendidikan wonten ing Indonesia, tokoh ingkang sampun kondang kaloka, tokoh yang sudah terkenal inggih menika Ki Hadjar Dewantara. Anak-anak kula ingkang kula tresnani, anak-anakku yang saya sayangi, monggo disimak sarengan, ayo disimak bebarengan, disimak bersama-sama kita membahas profil tokoh pada hari ini ya. Ayo mulai disimak dan dengarkan. Ki Hadjar Dewantara sing asmane nalika timur RM Suwardi Suryadiningrat. Ki Hadjar Dewantara yang namanya ketika muda Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Dilairake ing Yogyakarta, dilahirkan di Yogyakarta nalika tanggal 2 Mei 1889. Nalika ketika tanggal 2 Mei tahun 1889. Sawise lulus ELS Sekolah Dasar Walanda waktu itu, banjur nerusake menyang Stovia. Banjur kemudian melanjutkan ke Stovia ing Jakarta. Mergo saka kahanan, mergo karena saka dari kahanan keadaan. Jadi karena keadaan Ki Hadjar Dewantara ora nutup ing Stovia. Ki Hadjar Dewantara ini tidak selesai ketika dia bersekolah di Stovia. Kenapa tidak selesai? Ya, penyebabnya adalah itu. Sak banjure nyambut gawe dadi wartawan. Dia tidak selesai sekolah di Stovia karena dia melanjutkan bekerja sebagai wartawan. Lihat paragraf kedua. Nalika tanggal 20 Desember 1912 ketika tanggal 25 Desember 1912 Ki Hadjar Dewantara bebarengan karo Douwes Dekker. Ki Hadjar Dewantara bersamaan dengan Douwes Dekker
lan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. Cipto Mangunkusumo ngedekake itu apa? Mendirikan perkumpulan Indis Party, mendirikan perkumpulan tersebut. Perkumpulan sing gegayuhane budi amrih bangsa Indonesia bisa uwal saka penjajah Walanda. Ya, artinya adalah perkumpulan yaitu perkumpulan yang gegayuhane tujuannya budi berharap supaya bangsa Indonesia bisa uwal, bisa bebas saka dari penjajah Walanda. Ya, itu adalah maksudnya. Amarga apa kita lihat selanjutnya. Ya. Amarga gegayuhane sing luhur iku, ya, artinya karena gegayuhan adalah tujuan harapan sing luhur itu, yang baik itu, penjajah Walanda orang seneng, penjajah Belanda tidak suka. Mulane Ki Hajar Dewantara dipidana kanthi dibuang menyang negara Walanda. Mulane awalnya Ki Hajar Dewantara dipidana, dihukum, diberi sanksi kanthi dengan dibuang ya menyang ke negara Walanda. Jadi Ki Hajar Dewantara ini dibuang ke Belanda. Paragraf ketiga. Dasar priyayi kang luhur bebudine, karena beliau orang priyayi yang baik budinya, lan dan madhep mantep itu setya tuhu, artinya apa ya? Teguh pendirian, anggone mbelani nusa lan bangsa. Teguh pendiriannya dalam membela nusa dan bangsa, senajan ana ing negara manca, walaupun ana berada ing di negara manca, di luar negeri. Kalau sekarang dia sedang abroad. Waktunya digunakan kanggo ngangsu kawruh. Waktunya digunakan kanggo untuk ngangsu, mencari kawruh ilmu. Jadi waktunya digunakan untuk mencari ilmu, babakan pendidikan. Mencari ilmu berkaitan dengan pendidikan. Babakan itu berkaitan atau bagian pendidikan. Sakwise kondur menyang Indonesia, setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara gedhe kawigatene. Ki Hajar Dewantara gedhe besar kawigatene perhatiannya kanggo untuk majuning pendidikan, untuk majunya pendidikan. Tanggal 3 Juli 1922, tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara ngedekake pawiyatan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara membuat pawiyatan itu pendidikan dengan nama Taman Siswa. Paragraf selanjutnya, sakwise Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara dadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kang kapisan yang pertama. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Uga dianugerahi minangka diberi anugerah minangka sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Sesantine pendidikan sing kondang nganti saiki, ya, sesantine itu adalah slogan atau jargon, yaitu sesantine pendidikan sing kondang nganti saiki yaitu Tutwuri Handayani, yaitu adalah jargon slogannya beliau yang sampai terkenal sampai sekarang, yaitu Tutwuri Handayani. Tanggal 28 April 1959, tanggal 28 April tahun 1959, Ki Hajar Dewantara sedo. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Sedo adalah meninggal dunia. Disarengake, dimakamkan di Yogyakarta. Kanggo jasane menyang nusa lan bangsa, untuk jasanya, mengenang jasanya untuk nusa dan bangsa, dina wiyose. Dina wiyose itu adalah hari lahirnya, yaitu tanggal 2 Mei, diperingati minangka Hari Pendidikan Nasional.
Jadi setiap tanggal 2 Mei itu dijadikan sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Itu adalah sekilas dari tokoh teks profil tokoh yang kita bahas. Ya. Selanjutnya, sakwise maca teks Ki Hajar Dewantara bisa dideleng menawa ing teks ana bagian-bagian sing isine ngenalake tokoh, ana sing nggambarake prastawa sing dialami tokoh, lan panutup sing isine cetaning panulis marang tokoh, bisa uga dikandhakake menawa teks iku kadadian saka orientasi. Ya. Jadi setelah kalian nyimak teks profil tokoh tadi, kalaupun kurang jelas bisa diulang lagi videonya, bisa diulang, dan bisa diulang. Tentunya harapan saya setelah mendengarkan profil tokoh Ki Hajar Dewantara tadi, kalian bisa mengerjakan LKPD yang akan saya share linknya. Dari link LKPD tersebut silahkan kamu ikuti petunjuknya, dan kalau masih kurang jelas lagi bisa dilihat lagi video. Oke anakku semuanya, tetap di rumah, tetap jaga sholat 5 waktunya, tetap patuh kepada orang tua, dan yang terpenting kalian menjaga kesehatan. Kalian di rumah tidak libur tapi tetap belajar. Oke, tetap semangat. Setelah ini dibaca dan dikerjakan LKPD-nya. Linknya akan saya share melalui grup WA kalian tiap kelas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Akan saya tunggu, akan saya cross check, akan saya lihat waktu pengerjaannya. Yang mengumpulkan saat ini juga sampai jam pelajaran selesai. Bagus. Tentunya akan beda penilaian dengan yang mengumpulkan besok atau besoknya. Oke ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama. Kita berdoa dulu. Setelah kita berdoa ini, kalian kerjakan LKPD-nya. Oke ya. Oke anakku, silahkan sikap duduk yang baik, tenang. Kita berdoa dulu. Oke anakku semuanya, insya Allah kalian sudah siap untuk persiapan berdoa. Jangan lupa setelah berdoa ini, kalian buka linknya, langsung kerjakan LKPD-nya. Ingat, pengumpulan LKPD akan saya rekam yang lebih dari waktu, tentunya nilainya berbeda dengan yang tepat waktu. Silakan bersikap berdoa yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kalian di rumah tetap sehat sentosa dan tetap jaga sholat 5 waktunya, dan jangan lupa patuh pada orang tua. Ketemu saya lagi besok dengan kondisi lebih sehat, lebih walafiat, dan lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.